Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kelompok 5 memaparkan hasil studi kita dengan judul Sistem Transportasi Kota. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang beranggotakan lalu Adi Cahaya Maulana, yang kedua ada Andi Kurniawan, saya sendiri, ada yang ketiga Mirta Devi Faira, yang keempat Randy dari Ramadan. Itu izinkan saya kami memaparkan hasil studi kami. Monggo Mbak, slide selanjutnya. Pengertian transportasi kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, transportasi merupakan perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Selanjutnya, transportasi kota. Transportasi kota merupakan sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, baik manusia atau benda, dari suatu tempat ke tempat lainnya yang terjadi pada wilayah, bukan pertanian dengan sesuatu fungsi kawasan sebagai pemukiman. Gitu. Baik, selanjutnya tujuan transportasi kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan dari diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Mengenai masalah transportasi kota. Masalah transportasi kota itu secara umum biasanya kemacetan, emisi karbon, sama mobilitas. Untuk kemacetan sendiri disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah kendaraan dibandingkan ruas jalan, yaitu banyaknya pengguna transportasi pribadi, yang selanjutnya kurangnya transportasi massal seperti kayak angkutan umum, bus dan segala macam, dan karena bisa jadi karena pelanggaran lalu lintas, kecelakaan dan kerusakan jalan. Mengenai emisi karbon ini disebabkan karena suatu kota akan bertambah jumlahnya seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Jadi emisi karbon ini dapat menyebabkan permasalahan seperti permasalahan global, yaitu penyakit dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu mengenai mobilitas. Jadi mobilitas yang tidak efisien itu dapat menyebabkan perekonomian suatu kota terganggu dan tidak berjalan. Padahal sebuah transportasi ini membuat mobilitas semua orang dapat melakukan aktivitas dengan cepat dan akan berpengaruh terhadap perputaran uang. Jadi kalau mobilitas terganggu, perekonomian di suatu negara juga akan terganggu. Di kasus yang kami ambil dalam presentasi transportasi kota kali ini, yaitu tentang di Bandung. BC berfungsi sebagai ruang pantauan kamera CCTV dari jalan raya, peta kondisi lalu lintas, GPS tracker untuk melacak posisi kendaraan dinas, dan data-data internal SKPD di jajaran Kota Bandung. Yang mana Bandung sebagai salah satu pencetus Smart City yang pada masa Ridwan Kamil tahun 2015 telah membuat BCC, yaitu Bandung Comment Center, yang tujuannya memberikan layanan akses yang cepat dan efisien terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan kota secara 24 jam, di mana saja dalam wilayah pemerintahan Kota Bandung. Dalam prinsip Smart City, transportasi adalah sebagai salah satu indikator keberhasilan Smart City. Misal kami ambil contoh di sini Bandung, yaitu Trans Bandung. Ketika sebuah kota sudah sesuai dengan transportasinya, maka yang kawan-kawan sebelumnya jelaskan tadi akan mengikuti gitu, kayak mobilitas, efisiensi dan efektivitas dari suatu kota. Ketika transportasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan atau konsep Smart City, kemudian masyarakat yang ada di sana, misalnya hitung saja dalam sebuah perkantoran, maka perputaran dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatannya akan semakin bagus gitu. Jadi transportasi ini sangat penting gitu dalam menyongsong Smart City tadi, karena
Ya, itu faktor fundamental dari terciptanya sebuah kota pintar yang kita jelaskan dari tadi, yaitu salah satunya transportasi. Ketika transportasi baik, maka smart city dalam penjuantahan atau pengimplementasiannya akan baik. Jadi kesimpulannya adalah ketika sebuah kota ingin menjadi lebih atas dari sebelumnya atau bisa kita katakan smart city, solusi-solusi seperti transportasi, kemudian tapi ada sebuah kritik ketika kota ingin menjadi smart city harusnya misalnya kita ambil contoh Jakarta aja sekarang LRT dan MRT, seharusnya pemerintah lebih banyak menggunakan transportasi publik, jadi lebih efisien tanpa bisa mengurangi kendaraan pribadi yang biasanya membuat macet sebuah kota. Pada akhirnya efisiensi dan efektivitas dari smart city ini sendiri akan berjalan lancar ketika transportasi publik dibanyakin. Oke. Mic kocok. Mic. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang dipertanyakan, silahkan di komen atau melalui chat grup kelas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.